Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Mishkarul Ulia, absen 1 dari 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan satu contoh soal sifat koligatif larutan, satu contoh soal bab elektrokimia, dan satu contoh soal dari hukum Faraday. Ini adalah contoh soal sifat koligatif. Sebanyak 5,85 gram natrium klorida NaCl dilarutkan dalam 100 ml air, mempunyai derajat ionisasi 1. Jika Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per M, maka penurunan titik bekunya adalah, kita uraikan dulu NaCl-nya, atau kita bikin rumus kimianya. NaCl berarti terurai menjadi Na plus dan Cl min. Jumlah N-nya itu dari Na sama Cl, jadi Na-nya kan ini 1, Cl-nya ini juga 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Derajat ionisasinya itu udah diketahui 1, jadi tinggal tulis aja. Terus rumus penurun titik beku itu delta Tf sama dengan Kf kali M kali I. Kf-nya 1,86, M-nya rumusnya gram per molekul relatif dikali 1000 per gram air dikali rumus I itu 1 ditambah N-1 kali derajat ionisasi. Cara mencari MR itu koefisien Na dikali sama AR-nya si Na. Terus ditambah Cl dikali sama AR-nya Cl. Jadi Na itu 1 dikali ARNA itu 23. 1 kali 23 sama dengan 23. Terus ditambah CoFCl itu 1. ARCl itu 35,5. Jadi 1 kali 35,5 sama dengan 35,5. 23 tambah 35,5 sama dengan 58,5. Kita jabarkan jadi 1,86. Gramnya itu 5,85 sudah diketahui, terus per MR-nya 58,5 dikali 1000 per gram air 100 ml. 100 dikali 1 ditambah N-nya 2 min 1 dikali 1 sama dengan 1,86. 5,85 dibagi 5, 8,5 sama dengan 0,1. 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Terus 1 ditambah 2 kurang 1 itu 1 kali 1. Sama dengan 1,86. Ini habis, jadi tinggal ini 1 ditambah 1 kali 1 itu 1. 1,86 dikali 2 sama dengan 3,72 derajat Celcius. Soal selanjutnya adalah contoh soal dari bab elektrokimia. Reaksi yang terjadi di anoda jika larutan magnesium sulfat dielektrolisis dengan elektrode magnesiumnya, yaitu kita bikin rumus kimianya dulu dari magnesium sulfat. Kita harus ingat kalau sulfat itu SO4 2-, jadi tinggal dijabarin MgSO4. 2-nya nggak ada karena mereka sama, jadinya dicoret-coret. Mg2 plus ditambah SO4 2-. Katodanya, kalau katoda kita fokus ke larutannya. Katoda fokus ke larutannya. Larutannya ini tuh magnesium sulfat. Kalau magnesium sulfat kan kita fokusnya ke logamnya. Jadi magnesium itu golongan dari 2A. Jadi yang terreaksi itu si H2O-nya. Jadi 2H2O ditambah 2-, menjadi H2 plus 2OH-. Anodanya itu fokus di elektrodenya. Elektrodenya itu magnesium, jadi bukan iner. Jadi dia Mg menjadi Mg2 plus 2-. Jadi anodanya itu si Mg menjadi Mg2 plus 2-. Lalu soal selanjutnya yaitu contoh soal Faraday. Soalnya pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektrodel karbon digunakan muatan listrik 0,05 F. Banyaknya perak Ar Ag sama dengan 108 yang diindapkan pada katode, yaitu kita bikin rumus kimia dari AgNO3 kita jabarkan jadi Ag plus NO3 min. Cara mencari E-nya itu
ARAG dibagi dengan Dilox AG. Dilox AG-nya ini 1, ARAG-nya diketahui 108. Jadi 108 dibagi 1 sama dengan 108. Rumusnya W sama, kita masukkan ke dalam rumus, W sama dengan E kali F. E-nya 108, F-nya 0,05. Mohon maaf, ini salah tulis. Jadi 108 dikali 0,05 sama dengan 5,4 gram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Mira Faiza dari kelas 12 IPA 3 absen 4. Di sini saya ingin menjelaskan soal LKS sifat koligatif halaman 9 nomor 1. Fraksi mol larutan urea dalam air 0,2. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 17,5 mmHg. Maka tekanan uap jenuh larutan pada suhu itu adalah diketahuinya fraksi mol larutan urea 0,2, bisa kita tulis XT. Tekanan uap jenuh pada 20 derajat Celcius 17,5 mmHg, bisa kita tulis PO. Dan tanya itu tekanan uap jenuh larutan. Di sini rumus tekanan uap jenuh itu P sama dengan XP dikali PO. Nah, di sini XP-nya itu belum diketahui, jadi kita cari XP-nya dulu. Rumusnya 1 dikurang XT sama dengan 1 dikurang 0,2. 0,2 itu dari XP-nya, hasilnya 0,8. Nah, sekarang cari tekanan uap jenuhnya. Rumusnya P sama dengan XP dikali PO. XP-nya itu tadi 0,8, PO-nya 17,5. Hasilnya 14 mmHg. Jadi jawabannya B. Selanjutnya soal LKS elektrokimia halaman 29 nomor 4. Beberapa metode pencegahan korosi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengecetan, 2. Melumuri dengan oli, 3. Pembalutan dengan plastik, 4. Pelapisan dengan timah, 5. Perlindungan katodik. Metode yang paling tepat untuk mencegah korosi pada pagar rumah dan besi adalah jawabannya itu A, 1 pengecetan, karena pengecetan itu bisa untuk mencegah korosi pada pagar rumah dan besi. Nah, kalau melumuri oli itu untuk berbagai perkakas atau mesin. Kalau pembalutan plastik untuk rak piring dan keranjang sepeda. Kalau pelapisan dengan timah biasanya untuk kaleng-kaleng kemasan. Dan perlindungan katodik biasanya untuk melindungi baja, jalur pipa, tangki, kapal. Jadi jawabannya itu A, pengecetan. Selanjutnya soal Faraday LKS halaman 39 nomor 33. Pada elektrolisis leburan Al2O3 diperoleh 0,5 gram Al. Jumlah muatan listrik yang diperlukan yaitu 1F-nya itu 96.500 C per mol. Diketahui W-nya 0,5 gram, 1F-nya 96.500 C per mol. Ditanyanya Ki. Reaksi yang terjadi di katoda adalah Al3+ ditambah 3M jadi Al. Nah, di sini kita langsung tulis rumusnya, yaitu Ki sama dengan W dikali N dikali F per AR. Q-nya itu dari W sama dengan AR dikali I dikali T per N kali F dengan I kali T sama dengan Q. Nah, terus Q sama dengan 0,5 gram. 0,5 gram itu dari W-nya dikali 3 mol. 3-nya itu dari Al pangkat 3 plus ditambah 3M menjadi Al. Nah, dikali 96.500 dari 1F-nya.
dibagi 27G per mol. Hasilnya 1444.750 C per 27 per mol. Hasilnya 5.361,1 C mol pangkat -1. Jadi jawabannya itu adalah C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Tunggu sebentar. Assalamualaikum gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Sebia dari kelas 12 IPA 3. Absen. Sekarang saya mau membahas 3 soal tentang sifat koligatif, elektrokimia, dan hukum Faraday. Tetapkan kenaikan titik-titik molar air adalah 0,56. Larutan A dibuat dengan melarutkan 58,5 gram NaCl ke dalam 5 kg air. Larutan B dibuat dengan larutan 190 gram MgCl2 ke dalam 5 kg air. Kedua senyawa tersebut terionisasi sempurna dalam air. Perbandingan delta Tb larutan A terhadap delta Tb larutan B adalah. Nah, di sini diketahui GR NaCl-nya ada 58,5 gram. MR NaCl-nya juga sama. P air yang dilarutkan NaCl itu ada 5 kg. Terus MgCl 2 tadi 190 gram, MR-nya 95. P air yang dilarutkan MgCl2 itu 5 kg juga. Di sini tulisannya ada trionisasi sempurna, artinya elektrolitnya kuat, maka jumlah ion NaCl sama dengan 2, jumlah ion MgCl2 sama dengan 3. Menentukan perbandingan kenaikan titik didih kedua larutan. Di sini langsung dimasukin ke rumusnya, jadi Kb kali M dikali I dibagi Kb dikali M kali I juga. Terus GR per MR dikali 1 per P dikali 2 yang jumlah ion tadi, di bawahnya dikalikan 3 sama jumlah ion MgCl2. Nah, di sini dimasukin GR sama MR dari NaCl-nya. Di NaCl ada 28,5 per 58,5. Di bawahnya dikali GR per MR-nya MgCl2, yaitu 190 dibagi 95, dikali 1 per 5, dikali 2, dan 3. Hasilnya ada 2 per 6, atau disederhanakan lagi, jadi 1 per 3. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal kedua, elektrolisis larutan NaCl menghasilkan 6,72 liter gas klor pada keadaan STP. Jika jumlah muatan listrik yang sama digunakan untuk mengelektrolisis larutan AuCl, maka logam emas Ar sama dengan 197 yang dihasilkan adalah. Di sini berlaku hukum Faraday 2 yang mol E1 sama dengan mol E2. Menentukan mol elektron dari elektrolisis larutan NaCl sebagai berikut. Mol Cl2 yang dihasilkan pada kondisi STP NH2 sama dengan V per 22,4 sama dengan 6,72 L per 22 per 4, hasilnya 0,3 mol. Maka mol E-nya diperoleh dari perbandingan koefisien mol E sama dengan koefisien E per koefisien H
H2 dikali mol E sama dengan 2/1 dikali 0,3 mol sama dengan 6,6 mol. Menentukan massa AU, jadi semuanya dijumlahin di sini dengan rumus mol E sama dengan dalam kurung W per E AU. Mol E tadi ada 0,6 sama dengan W per AR per N. WAU sama dengan 0,6 dikali 197 per 3. Hasilnya jadi 39,4 gram, yaitu jawabannya A. Untuk mendapatkan 3.175 gram larutan CU dari larutan CuSO4 2M dengan cara elektrolisis diperlukan elektron sejumlah reaksi elektrolisis di sini ada K- dibagi 2 CU2 plus ditambah 4E minus jadi 2 CU. A plusnya 2H2O sama, jadi 4H plus ditambah 4E ditambah O2. Nah, menentukan mol CU ada rumusnya GR per AR sama dengan 3,175 dibagi 63,5, hasilnya 0,05 mol. Maka mol elektron diperoleh melalui perbandingan koefisien mol E sama dengan koefisien elektron dibagi koefisien CU dikali mol CU. Jadi 4/2 dikali 0,05 sama dengan 0,1 mol, jadi jawabannya B. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya Allah. Udah ya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Maulida Khairani, absen 6 dari kelas 12 IPA 3. Saya akan membahas 3 soal sesuai dengan tugas remedial PHBTS Kimia. Yang pertama ada soal sifat koligatif larutan dengan soal larutan elektrolit biner mempunyai alfa 0,75 dan konsentrasi 0,2 m pada suhu 27 derajat Celcius. Tekanan osmotik larutan tersebut sebesar. Jadi yang di sini ditanyakannya itu tekanan osmotik larutan tersebut. Di sini diketahui alfanya itu 0,75, konsentrasinya 0,2 m, dan suhunya 27 derajat Celcius kita ubah ke Kelvin, kita tambah 273 Kelvin, jadi suhunya 300 Kelvin. Ditanyanya tekanan osmotik larutan tersebut. Jadi di sini kita jawab N-nya 2, kalau nggak salah tuh dapat dari elektrolit biner elektronnya 2. Lalu kita cari I-nya di sini dengan rumus 1 ditambah N dikurang 1 alfa. I sama dengan 1 plus 2 itu 0,75. I sama dengan 1 dikali 0,75, jadi I-nya kita dapat 1,75. Lalu kita cari tekanan osmotiknya dengan rumus M kali E kali T kali I. M-nya kita dapat 0,2, R-nya 0,082, lalu T-nya kita dapat 300, dan I-nya 1,75. Lalu, maka hasil yang ditemukan atau tekanan osmotik larutan tersebut adalah 8,61 atm. Lalu soal nomor 2, soal yang tentang elektrokimia. Di sini soalnya diketahui potensial reduksi Cr3+ ditambah 3E min menghasilkan Cr dengan potensial sel 0,74 volt. MnO4 ditambah 8H+ ditambah 5E min menghasilkan Mn2 pangkat 2 min plus 4H2O dengan potensial sel plus 1,51 volt. Potensial sel standar dari sel galvani yang dibuat dengan menggabungkan kedua setengah reaksi di atas adalah diketahui potensial sel Cr itu min 0,74 volt, potensial
Mn itu plus 1,51 volt. Ditanya potensial sel standar dari sel galvanik adalah, kita jawab, jadi MnO4 min jadi Mn2 plus itu reduksi. Maksudnya mengalami reduksi. Lalu Cr3 plus menjadi Cr itu mengalami oksidasi. Lalu kita hitung dengan potensial sel sama dengan potensial sel katoda min potensial anoda. Di sini yang katoda itu yang mengalami reduksi, berarti Mn yang mengalami reduksi. Lalu di sini anodanya itu Cr karena mengalami oksidasi. Jadi plus 1,51 volt dikurang 0 min 0,74 volt. Jadinya potensial sel standarnya adalah plus 2,25 volt. Lalu soal yang ketiga, soal mengenai hukum Faraday. Dengan soal berapakah massa tembaga yang diendapkan di katoda pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan menggunakan arus 2A selama 20 menit dengan ArCu sama dengan 63,5 G per mol. Di sini diketahui ArC-nya kita ambil ArCu lalu dibagi 2. Jadi E sama dengan 31,75. Waktunya di sini 20 menit, lalu kita ubah ke sekon jadi 1.200 sekon. Di sini kita menggunakan arus listrik 2 ampere. Ditanya berapakah massa tembaga yang diendapkan di katoda. Reaksi kimia yang terjadi itu Cu2 plus ditambah 2 min menghasilkan Cu. Berarti mengalami reduksi. Lalu kita masukkan rumus yaitu W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. E-nya kita dapat tadi 31,75. Lalu I-nya 2. Lalu T-nya itu kita dapat tadi 1.200. Lalu dibagi 96.500. Lalu 76.200 dibagi 96.500 adalah 0,789 G atau 0,79 G. Sekian dari saya. Wassalamualaikum